melanjutkan, tadi sudah ada acara pembukaan Rakernas, kita akan masuk kepada agenda berikut yaitu laporan-laporan bidang. Dan untuk ini kita sudah aklamasi aja ini menyempatkan ini. Baik, selanjutnya saya serahkan ini pimpinan sidang kepada Pak ini Ketua Harian Pak Amin Al-Wafik PhD. Silakan Pak Amin. Tolong ininya tata tertib atau data dulu ya. Sampai pembukaan. Jadi kita manfaatkan kira-kira 1,5 jam menjelang waktu Jumat dan kita efektifkan waktu yang pendek ini untuk mendiskusikan materi raker kita yang bahannya sudah ada di tangan kita masing-masing, dan saya kira kita berterima kasih terutama kepada Pak Ufi dan seluruh tim SC yang sudah menyiapkan materi yang betul-betul padat gitu. Dan saya kira dalam waktu sejak tadi kita masuk di ruangan ini sudah membaca, jadi mungkin teknisnya nanti pertama akan didahului oleh Pak Sekjen menyampaikan laporan umumnya, dan kemudian sambil memeriksa perhalaman dari materi yang sudah ada di tangan kita masing-masing, karena pengelompokan pokok bahasanya tidak terlalu banyak, ada keorganisasian, program rekomendasi di masing-masing halaman. Setiap halaman Bapak dan Ibu sekalian memeriksa, kalau misalnya nanti ada hal-hal yang belum tercakup, luput, atau ada yang dipandang penting untuk diajukan sebagai usulan, dipersilakan. Dan karena itu maka menjadi lebih efektif kita memanfaatkan waktu sambil menikmati jamuan yang di meja dan kemudian bisa diambil lalu kembali ke meja. Kita menyimak lebih dulu laporan umum untuk seluruh materi dan rapat kerja kita kali ini dari Pak Sekjen Pak Rusdi. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Pak Amin Muneh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan dulu highlight ini laporan kegiatan DPP. Nanti rinciannya akan muncul setelah itu sesuai dengan bidang-bidang yang ada betul. Oke. Tolong operator ini yang PowerPoint. Ya, jadi ini saya akan melihat kegiatan kita selama 1 tahun setengah ya kira-kira ya, yang kita lakukan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, ini terus terang 1 tahun setengah ini, 1 tahun pertama lah kira-kira ini memang kita melakukan konsolidasi begitu, dan lebih outlooking gitu ya. Jadi lebih lihat ke dalam dulu, karena memang banyak PR-PR yang diamanahkan oleh Muktamar ke-10 di Hotel Millennium Jakarta kemarin itu. Jadi kita melakukan penataan, mulai dari penataan yang bersifat teknis sampai penataan yang bersifat konseptual gitu. Dan itu kalau Bapak lihat di laporan terakhir itu sampai kemarin tanggal 4 ya, tanggal 5 gitu ya, 4 kemarin 4 Januari kami masih rapat rutin setiap Jumat itu. Dan itu di total kemarin sudah 74 rapat selama 1,5 tahun ini tim kerja gitu. Ini saya kira ini dasar Pak Masli ya, Pak Bagel kita laporkan gitu ya. Jadi setiap minggu kita ini gitu. Jadi 1,5 tahun itu ketemu tiap ini. Kita istilahkan ada kopi darat begitu gitu. Dan itu mencoba cukup melelahkan juga gitu ya. Karena ini sekaligus juga menilai ini stamina masing-masing kita gitu itu ya. Ini terlihat gitu Pak. Itu, dan saya kira alhamdulillah saya kira kita mengembangkan di tim kerja, kami membentuk tim kerja selama itu, dan itu ada kolaborasi. Kita mengembangkan kerja kolaboratif begitu, dan alhamdulillah kita alhamdulillah sampai hari ini solid ya untuk melakukan pendampingan organisasi. Oke, ini saya ada aja untuk ini di kegiatan yang awal kita lakukan adalah kita punya sekretariat. Cuma sekretariat kita ini sebenarnya kita punya gedung kantor BUPI itu di Pluit di Jakarta Utara 3 lantai, tapi dalam kondisi yang kurang layak yang harus direnovasi gitu ya,
Dewan Perawat begitu. Jadi akhirnya apa kemarin karena memang tim panitia inti dari DPP ini banyak tinggal di wilayah selatan, terpaksa kita mencari kantor sementara gitu. Nah, sementara kita punya kantor itu di gedung Nurholis Bagi Training Center di kampus 2 UI Jakarta. Ini kita pakai dan sebenarnya kami sedang mencari juga ruangan kantor yang juga lebih representatif itu. Karena di UI kita tidak punya gerak yang leluasa untuk memasang plang dan sebagainya begitu gitu. Kemudian yang lain yang juga kita lakukan adalah ini penataan administrasi persuratan. Ini kita sudah punya ini SOP-nya, sudah ada aturannya. Nanti akan kita share kepada DPW dan DPD dan satuan pendidikan begitu. Kemudian, nah ini berita bagus. Kita jadi kemarin itu kenapa kita juga belum bisa maju terlalu ini aktif gitu ya? Karena ada persoalan legal. Karena legal GUPI yang lama itu dalam bentuk akte yayasan. Nah ini kemarin gerak kita menjadi sempit, ya makanya kemudian kita urus. Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun kita mengurus legal dan alhamdulillah tanggal 22 Desember kemarin keluarlah akte perkumpulan GUPI. Jadi bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi ini memang Hari Ibu melahirkan lagi GUPI yang reborn gitu ya, kelahiran GUPI yang kedua nih gitu. Jadi ini saya kira pas sekali begitu. Kemudian yang juga kita lakukan adalah ini, kita merapikan hasil-hasil muktamar, ya kita mereview, merumuskan pedoman-pedoman pokok organisasi. Kita sudah punya tata kelola ya organisasi, kita sudah punya. Jadi nanti akan kita share nanti di dalam web GUPI kepada DPD dan satuan pendidikan dokumen-dokumen hasil muktamar begitu. Kemudian ini kita juga sudah bergerak juga melakukan konsolidasi organisasi, melatih mengukuhkan pengurus. 2 yang sudah ini kemarin adalah DPW Sumbar dan DPW Sulawesi Selatan. Dan ini sedang kita siapkan DPW Jambi, Lampung dan Jambi. Kemudian hal lain yang kita lakukan adalah kita mulai juga menyapa satuan-satuan pendidikan ya di daerah, dan nanti akan dijelaskan ininya. Tujuannya adalah untuk kembali ini terjadi komunikasi antara GUPI dengan satuan-satuan pendidikan. Kemudian kegiatan lain juga kegiatan pelatihan, ini juga sudah kita mulai. Pelatihan untuk ada 2 jenis pelatihan yang sudah kita lakukan, yaitu peningkatan mutu kapasitas ini satuan pendidikan. Yang kedua kita melakukan pelatihan kerjasama dengan Darul Fatwa Australia. Ini untuk konsep buku Saqafah Islamiyah gitu. Kemudian ada juga kegiatan yang kita menyapa, kita melakukan kunjungan muhibah ke pesantren Samsul Ulum Sukabumi Gunung Poyo. Ini adalah tempat kelahiran pendiri GUPI Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah kita sudah dapat jelas karena tahun 1970-an itu Gunung Poyo itu melepaskan diri karena berbeda orientasi politik itu. Jadi dia tidak mau masuk Golkar, kira-kira berafiliasi dengan Golkar. Kemudian yang lain yang kita lakukan adalah ini kerjasama. Salah satu kerjasama sudah terwujud di tanggal 3 Maret ya. Itu dengan Darul Fatwa kita sudah ada MOU untuk peningkatan mutu pendidikan Islam yang kemudian berlevel internasional begitu. Kemudian juga kita sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan instansi pemerintah, dan harusnya hari ini dan besok, harusnya hari ini dengan Menteri Agama. Sayang ini ditunda ya karena Pak Menteri harus datang ke istana pada hari ini begitu. Tapi insya Allah besok kita ada penandatangan MOU dengan Menteri Indasmen. Nah saya kira ini salah satu yang kita lakukan. Kemudian
bentuk kerjasama terutama dengan Darul Fatwa ini juga sudah langsung ada aksinya, karena kemudian tim dari Darul Fatwa itu sudah turun ke berbagai sekolah mitra kita untuk melakukan kuliah-kuliah umum dan pelatihan-pelatihan sakafah, gugus sakafah Islamiyah tadi. Kemudian yang lain adalah ini, kita sudah membentuk di GUPI ada badan otonom namanya Pergupi. Ini sudah terbentuk, cuman ini perlu kita di daerah-daerah belum baru Jakarta yang sudah terbentuk. Ini yang saya kira perlu didorongkan ke depan oleh bidang kemandirian pendidikan. Kemudian juga jaringan satuan pendidikan ini. Nah, ini mungkin saya kira akan kita bahas dengan hadirnya teman-teman mitra ini. Ya, mitra-mitra pendidikan GUPI ini mungkin kita bisa bentuk sebuah jaringan, ya, jaringan bersama. Nanti formatnya seperti apa nanti bisa kita bicarakan ini. Nah, untuk wanita GUPI ini ada yang agak fundamental tahun ini di Rakernas ini kita akan meluncing satu buku lagi. Jadi kemarin kita sudah menerbitkan 3 buku sejarah. Ya, sejarah rekonstruksi GUPI dari Kiai Haji Ahmad Sanusi sampai Profesor Fasil Jalal. Yang kedua, jejak langkah GUPI. Yang ketiga, opini GUPI. Itu hasil serial diskusi akhir tahun. Yang keempat, tahun ini kita akan melaunching buku wanita inspiratif. Ya. Kemudian juga yang sedang kemarin sudah juga kerjasamakan adalah kegiatan pelatihan sekolah yang madrasah ramah anak yang dilakukan di Lampung. Nanti rinciannya saya serahkan kepada wanita GUPI nanti. Saya kira itu sebagai highlight ini, mungkin nanti teman-teman yang lain akan bisa menambahkan. Tapi sebelum ke bidang, saya ingin meminta dulu partner saya di sebelah itu, Pak Taufik, sebagai bendahara umum untuk melaporkan secara ini ringkas saja tentang keuangan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Bendahara GUPI ingin melaporkan bahwa selama ini sumber dana GUPI itu setidaknya berasal dari 4 poin, yaitu hasil sewa gedung sekretariat yang dipilih karena yang di lantai bawah dan 2 itu ada di SKAT, kemudian kita disewakan. Kemudian hasil sewa itu menjadi sumber dana GUPI. Kemudian ada juga dari bantuan khususnya dari Bimas Kementerian Agama yang alhamdulillah sampai tahun kemarin kita masih mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian dari kemitraan yang dalam hal ini mungkin in kind, jadi tidak berbentuk cash. Kemudian juga jadi dari fundraising. Izin saya melaporkan bahwa secara umum dana yang sudah terkumpul untuk di tahun 2025 itu adalah sebesar Rp342.386.000. Kurang lebih segitu, itu dari hasil 3 bantuan tadi. Kemudian sudah dikeluarkan sampai dengan akhir tahun kemarin itu, sehingga kita untuk hari ini masih mempunyai saldo sebesar 25.369, tapi mungkin belum dikurangi dengan kegiatan yang hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Saya kira itu laporan dari bidang kesejenan dan kebenaran. Sekarang saya akan kembalikan ke pimpinan senat. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi dari laporan umum tadi ini sudah permulaannya sangat bagus saya kira, karena dimulai dari konsolidasi organisasi dan soal status kelembagaan tadi betul-betul menjadi landasan yang kuat, dan kita akan memperluas penguatan kelembagaan itu sampai ke wilayah-wilayah, dan dimulai dari Sumatera Barat, dari Sulawesi, dan nanti yang lain-lain di Jawa dan seterusnya. Itu bagian dari upaya kita untuk tadi itu sebagai reborn GUPI. Baik, nanti akan ada bagian organisasian, ada juga bagian program, dan jika ada hal yang sangat khusus untuk wanita GUPI juga akan ditambahkan. Saya mengundang Pak Sambu untuk bagian organisasian dan barangkali agak padat, dan juga supaya kita mengambil waktu untuk semuanya. Pak Sambu. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
banyak sekali Pak Ketum nih DPW sebetulnya, tapi ada yang dalam perjalanan dari NTB, dari Jogja itu belum, Banten, jadi ada beberapa. Tadi saya pantau ada sekitar 8 DPW yang bisa hadir termasuk Sultra. Jadi cukup banyak. Jangan-jangan ini adalah Rakernas pertama yang jadi oleh 8 DPW itu Pak. Gitu. Begitu juga sahabat-sahabat saudara-saudara kami dari Mitra Gupi, ini luar biasa, besar sekali jumlahnya, tidak diduga. Saya kira tadinya sekitar 45 Pak Ketua, tapi ternyata ini sampai sekitar 15-an ya mitra yang bisa hadir. Jadi ini luar biasa ini. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya PKO sudah menyiapkan satu naskah untuk digandakan, tapi ternyata ada persoalan teknis dalam penggandaan tadi pagi sehingga tidak bisa dihadirkan. Tapi kami sudah menyiapkan beberapa catatan untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Harian tadi, bahwa kita memang tahun ini adalah benar-benar konsolidasi organisasi. Jadi dari 7 DPP itu berkembang menjadi 27 DPW. Ini terima kasih Pak Imam. Jadi pada periode Pak Imam terakhir itu kita mendorong beberapa provinsi untuk menghidupkan kembali yang sebetulnya dulunya juga sudah ada DPW itu, tapi sempat vakum dan bahkan hilang. Kemudian kita bentuk kembali di beberapa provinsi. Jadi memang ini luar biasa. Setelah kepengurusan Pak Pasli, kita melakukan beberapa penguatan dan alhamdulillah beberapa di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat, dan terakhir di Lampung yang akan dilantik dalam beberapa waktu yang akan datang. Secara umum Bapak Ibu, kita menghadapi dua kondisi secara umum di organisasi ini ya. Tolong ya, lanjut ya, gambaran umum. Ya, di gambaran umum lanjut. Nah ini, kita mempunyai dua kondisi objektif baik secara internal maupun eksternal. Secara internal kita menghadapi persoalan di struktur organisasi dan tata kelola, sumber daya manusia organisasi, administrasi dan tata kelembagaan, koordinasi dan komunikasi internal, juga kondisi organisasi. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Ketum tadi dalam sambutan, bahwa kita sebetulnya kan reborn. Jadi kita sedang melakukan pembenahan dan ya mohon maaf kalau 1 tahun ini kita belum mencapai hasil yang maksimal. Dari eksternal juga itu mempengaruhi Gupi di awal-awal ini. Pertama, persoalan regulasi pendidikan nasional. Misalnya saja yang terakhir ada KBC, ada deep learning dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi organisasi kita. Dinamika sosial dan politik nasional, perkembangan teknologi pendidikan, edutech, kemudian juga kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam tertentu. Ini juga menjadi kondisi yang mempengaruhi dari aspek eksternalnya itu. Ibu Bapak, karena Rakernas ini sebetulnya kita 2026 Pak Ketua, tapi kita sebetulnya membahas yang 2025 dan sekaligus kita akan merencanakan program 2026. Apa saja yang dilakukan di bidang PKO itu? Pertama adalah reposisi kelembagaan semi otonom, baik di tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, Gupi. Nah ini melalui penerbitan pedoman tata kelola organisasi, itu reposisi kelembagaan semi otonom itu kita lakukan dengan harapan dapat menciptakan keseragaman tata kelola di seluruh. Tapi kita tinggal satu tahap lagi nih Pak Sekjen, melaporkan ini akte perkumpulan ini, mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Itu belum kita lakukan. Iya, Bangpol itu di Kemendagri. Kemudian yang ketiga itu pembentukan dan pembukaan struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Gupi.
Nah, untuk ini kita melakukan beberapa hal. Sebetulnya ini sudah kita lakukan sejak zaman Pak Imam ya. Yang pertama, kami menyurati DPW yang masa kepengurusan habis. Ada 3 provinsi waktu itu, Jatim, Lampung, dan Sulsel. Tapi untuk Sulsel dan Lampung sudah dilakukan muswir. Jadi ini selamat Prof. Gusti juga Pak Prof. Rahim itu sudah dilantik. Kemudian Sulsel juga sudah Lampung ini akan dilantik Jatim. Kemudian menyurati DPW yang sudah melaksanakan muswir, yaitu Bu Cici ini di Provinsi Sumatera Barat untuk segera menerbitkan SK Formatur dan seterusnya. Menyurati DPW yang sudah dilantik dengan struktur lama, ada 2 provinsi, Jawa Tengah dan Sumatera. Jadi ini DPW lama yang tetap eksis, tetapi kepengurusannya ini sudah habis. Jadi kita minta untuk segera melakukan penyesuaian dengan struktur baru. Kemudian menyurati DPW yang tidak aktif, begitu juga DPD. Itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini kebetulan belum hadir nih dari Jogja ini untuk melaksanakan muswir dan musda. Jadi ada 1 provinsi yang kita minta untuk segera melakukan muswir, membuat DPW baru yang 11 provinsi. Ini 11 provinsi ini yang belum memiliki formatur. Jadi ini ada beberapa 11 provinsi. Kita sekarang ada 38 ya provinsi ya. Itu 11-nya itu belum ada UPI di 11 provinsi itu. Menyurati DPW yang memiliki kepengurusan baru tapi struktur lama. Nah, ini ada beberapa DPW baru tapi struktur lama. Misalnya itu ada, kalau dari Sumatera ada Jambi, ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Utara, kemudian ada Kalimantan Tengah, terus ke Sulawesi Barat, ada NTT. Mereka ini punya kepengurusan tapi strukturnya masih lama sebelum Utaman. Nah, ini kita minta untuk menyesuaikan dengan struktur baru sesuai ADART baru. Menyurati DPW yang memiliki formatur tapi belum ada pengurus. Nah, kita ada sekitar 12 Pak Ketua. Ada DPW yang hanya ada formatur, jadi belum mengusulkan pengurus. Nah, jadi sehingga kita belum menerbitkan SK kepengurusan di 12 provinsi itu, di 12 provinsi baru. Itu Bapak Ibu. Program berikutnya adalah sosialisasi pedoman-pedoman pokok organisasi. 2 pedoman pokok itu adalah ADART dan PTKO. Itu sudah kita sosialisasikan, yang pasti lewat web GUPI, kemudian juga lewat pertemuan-pertemuan baik itu luring maupun pertemuan langsung. Kemudian penyelenggaraan pelatihan kader GUPI tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, ini program ini belum bisa dilaksanakan Pak Ketua karena berbagai hal. Kemudian yang keenam itu pelaksanaan upgrading pengurus GUPI di tingkat DPW, DPD, dan DPC. Kemudian penerbitan kartu anggota GUPI, ini juga belum. Penerbitan kembali buku sejarah GUPI, rekonstruksi sejarah GUPI, ini sudah di launching pada Milad ke-75 di UI 3 ya Pak Sekjen ya. Jadi ini sudah selesai. Kemudian penyelesaian sengketa kelembagaan GUPI, khususnya yang terjadi di Parepare. Terima kasih ini Pak Hafid, Pak Prof. Rahim itu telah berhasil ya. Mudah-mudahan walaupun masih banding ya. Masih banding, tapi peluangnya besar ya untuk kita raih kembali asetnya itu. Ya, kemudian pemberian GUPI obat ini dilakukan, dan Sulawesi Selatan salah satu, Sulawesi Selatan terpilih sebagai DPW teraktif ya dalam acara Milad GUPI ke-75 ini. Kemudian ini dia evaluasi pelaksanaan program. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, setelah kita cermati tingkat pelaksanaan program tahun 2025, kita temukan persoalan-persoalan sebagai berikut. 1, ada aspek perencanaan.
Perencanaan sudah sesuai dengan rencana strategis, namun implementasi masih belum sepenuhnya mengikuti tim lain. Beberapa kegiatan mengalami penundaan karena keterbatasan anggaran dan kapasitas daerah. Gitu. Jadi ada yang tidak tercapai. Kemudian aspek pelaksanaan program berjalan efektif pada wilayah dengan struktur kepengurusan kuat. Maksudnya gini, ada 7 provinsi ini dianggap itu pelaksanaan kegiatannya cukup tinggi karena dia punya kekuatan struktur yang sudah lebih mapan dibanding kepengurusan baru dan kepengurusan yang baru ada formaturnya saja. Kemudian aspek monitoring dan evaluasi. Monitoring kegiatan sudah dilakukan melalui laporan dan rapat berkala, tetapi belum menggunakan instrumen evaluasi yang standar. Kemudian yang keempat, aspek administrasi dan dokumentasi. Yang kelima, aspek dampak program. Kendala dan tantangan. Lanjut. Pertama adalah keterbatasan SDM dan ketimpangan kompetensi. Jadi terdapat perbedaan signifikan ini dalam kemampuan manajerial karena pengaruh juga struktur tadi ya. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang belum aktif sama sekali. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang belum merata. Yang keempat, kompleksitas regulasi pendidikan. Yang kelima, variasi kekuatan struktur daerah. Itu Bapak Ibu. Karena itu untuk tahun 2026 PKO mengusulkan Pak Sekjen, itu yang pertama adalah penguatan SDM secara terstruktur. Yang pertama, membangun sistem pelatihan berjenjang secara nasional berbasis digital dan tatap muka. Yang kedua, konsolidasi struktural wilayah daerah. Yang ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan. Yang keempat, standarisasi SOP kelembagaan. Terakhir, peningkatan kapasitas regulasi pendidikan. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Jadi kita mendapatkan pemutakhiran dari sisi pengelolaan organisasi. Kita memahami bahwa tata kelola organisasi adalah urat nadi bagi upaya kita untuk mendinamisasi UPI ini, dan tadi disampaikan bahwa agenda utama adalah mengefektifkan kepengurusan yang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik, dan kemudian membangkitkan kembali wilayah-wilayah yang di situ memerlukan injeksi khusus itu supaya membentuk kepengurusan baru atau juga memperbarui kepengurusan yang lama dengan tambahan personel-personel yang baru, termasuk juga pengelolaan aset di daerah yang salah satunya tadi di Parepare disebut dalam usaha untuk penyelesaian, dan itu bagian dari konsolidasi organisasi. Nanti kita akan meminta respon dari masing-masing audiens untuk semua isu yang sudah dilaporkan oleh Pak Sekjen dan Pak Ketua Pak Sam. Tapi ada satu agenda yang perlu kita dengar bersama dari wanita KUPI, dan kita sebelum wanita KUPI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Harian, para Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Bendum, dan semua pengurus DPP GUPI, juga wilayah GUPI, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin hari ini saya mewakili Pak Dr. Taufik Hanafi selaku Ketua Kerjasama Kemitraan Strategis untuk melaporkan apa saja yang sudah dilakukan oleh bidang kerjasama kemitraan strategis dan apa rencana kerja yang akan kami lakukan tahun 2026 untuk memperluas jejaring, meningkatkan daya dukung program, kemudian memperkuat posisi GUPI sebagai mitra strategis pemerintah dan lembaga internasional bidang kerjasama kemitraan strategis DPP GUPI, memulai langkah kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik tingkat nasional maupun internasional. Fokus dari bidang kami adalah membangun kemitraan yang berkelanjutan, berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan GUPI. Pada tahun 2024, di bulan September tanggal 28, kira-kira sebulan
sebulan setelah pelantikan DPP GUPI, itu Bidang KKS melakukan webinar pendidikan antara DPP GUPI dengan DPP Pengajian Al-Hidayah. Narasumbernya diantaranya Profesor Fasli Jalal, kemudian Pak Amih Al-Humami PhD, juga keynote speakernya Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin. Temanya saat itu kita webinarnya strategi mengatasi disparitas gender di bidang pendidikan untuk mewujudkan generasi emas 2045. Alhamdulillah saat itu webinarnya dihadiri oleh pengurus GUPI dan juga audiens dari pengajian Al-Hidayah di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga pernah mengadakan kerjasama juga antara pengajian Al-Hidayah, DPP GUPI dan Kemendikdasmen. Saat itu salah satu narasumbernya juga Prof. Fasli Jalal, mungkin Prof ingat waktu itu Bintek Pendidikan ya di tahun 2024. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, audiensnya juga para pendidik. Kemudian kegiatan lain yang sudah dilakukan dan hasil yang dicapai diantaranya adalah kerjasama internasional, inisiasi dan pelaksanaan kerjasama dengan Darul Fatwa Islamic High Council of Australia dalam pengembangan kapasitas pendidik dan penguatan wawasan keislaman moderat. Di antaranya insya Allah nanti hari Senin akan diadakan pelatihannya. Kemudian yang kedua, kemitraan dengan kementerian dan lembaga pemerintah membuat nota kesepahaman dengan Kemendikdasmen dan nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah ini akan dilakukan oleh GUPI dan kementerian terkait dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di semua DPW GUPI seluruh Indonesia. Yang ketiga, penguatan kapasitas guru, pelaksanaan pelatihan kepala sekolah dan guru madrasah di Jakarta sebagai tindak lanjut nyata dari kerjasama dan audiensi yang telah dilakukan oleh para pimpinan DPP GUPI. Lalu pelaksanaan pelatihan guru di Sumatera Barat, di Lampung, Riau, ini menjadi bukti bahwa dampak kemitraan yang dilakukan oleh DPP GUPI itu berdampak sangat signifikan untuk penguatan program-program di wilayah, khususnya di satuan-satuan pendidikan yang menjadi mitra ataupun binaan GUPI. Bapak Ibu sekalian, rencana program kerja di tahun 2026 ada beberapa hal. Yang pertama, kemitraan strategis akan menyusun pedoman kolaborasi, kemudian dan kemitraan strategis GUPI. Yang kedua, mengidentifikasi kesepakatan bersama yang telah DPP GUPI lakukan maupun sedang berlangsung dengan lembaga dan satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun database kerjasama dan mitra potensial kerjasama GUPI. Yang keempat, mungkin ini juga perlu dukungan dari para pimpinan GUPI, audiensi ke beberapa mitra strategis, baik itu kementerian dan juga lembaga, contohnya Kemendikdasmen, Kemenak, Kemenristek, kemudian Bappenas, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama karena ketua GUPI adalah staf ahli atau staf khusus, Pak? Staf khusus ya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kami berharap DPP GUPI bisa punya banyak program yang bisa dikolaborasikan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan DPP GUPI gitu. Kemudian kita juga perlu melakukan audiensi dengan beberapa lembaga terkait seperti Basnas, BWI, dan beberapa perusahaan lainnya. Yang terakhir, yang kelima, melaksanakan kerjasama kolaborasi yang telah dituangkan dalam MOU yang sudah kita lakukan sejak tahun 2024. Mudah-mudahan kita tinggal merealisasikan dari MOU yang sudah dilakukan tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Jadi kita sudah mendengar langsung dan ada sebelum wanita GUPI sebenarnya hal yang perlu kita dengar, tapi kita tunda dulu kan Pak Agus sedang ada tugas ke luar sebentar. Kalau undang dari wanita GUPI untuk menyampaikan hal yang
perlu kita dengar secara bersama sebagai bagian dari evaluasi untuk diberikan masukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamid yang sudah mempersilahkan kami. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum GUPI Profesor Mas Wijaya, kemudian Ketua Harian, kemudian khususnya untuk tuan rumah yang luar biasa pada hari ini dan sampai beberapa hari ke depan mungkin ya Pak ya. Baik, kemudian pengurus DPP GUPI maupun DPP Wanita GUPI, dan karena Ibu Sisi ada di DPP Wanita GUPI Pak, jadi saya ini ke DPD atau ke DPP gitu ya, tidak apa-apa. Kemudian juga kepada DPD yang sudah hadir, DPD Wanita GUPI dan seluruhnya yang sudah hadir. Saya media, memang dari lahir dinamakan media. Mungkin banyak media-media yang lain di sini ya Pak ya. Karena di GUPI sendiri ada di sekretariat itu ada media informasi gitu ya, sehingga kalau saya menyampaikan sesuatu, oh ini dari media informasi atau dari media yang mana ini gitu ya. Ya Pak, tapi media sosial yang indah-indah ya Pak, jangan yang tidak indah gitu ya. Baik, kemudian saya di sini mewakili Ibu Profesor Dr. Zahratun Nihayah sebagai Ketua Umum Wanita GUPI, sedang dalam perjalanan dari bandara ke sini Pak, tetapi ya mudah-mudahan cepat sampai gitu ya. Sebelum saya selesai melaporkan ini, semoga sudah tiba di sini. Terima kasih. Pertama-tama di sini sudah ada di cetakan ini itu penguatan peran wanita GUPI di sana, antara lain salah satunya membuat buku ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris, beberapa karya yang sudah di launching. Yang selanjutnya saya melaporkan di sini memang ada yang belum tertulis Pak Api di dalam halaman 11 ini. Kemarin kita dari Wanita GUPI sudah melakukan juga antara lain seminar nasional, kemudian sosialisasi atau edukasi. Kemudian ada juga sebetulnya tahun 2024 ketika kita muktamar itu kita sudah membuat Mars Wanita GUPI. Waktu itu belum ditayangkan, hanya ditayangkan ketika kita ada di kelompok rapat kerja Wanita GUPI. Waktu itu saya menyampaikan kepada Ibu almarhumah Ibu Profesor Dr. Nurhayati Jamas, saya menyampaikan bagaimana Bu kalau ditayangkan saja Mas Wanita GUPI, karena kebetulan Ibu sendiri yang menciptakan, tetapi beliau kurang nyaman karena Mas GUPI-nya belum ada gitu. Jadi begitu toleran sekali Ibu kita ya. Jadi ya sudah, itu di lingkungan kita saja dulu, di lingkungan Wanita GUPI yang penting ibu-ibunya sudah hafal dengan teks. Ada Pak, sudah ada. Kemarin Maksudnya sekarang ada, sudah saya serahkan kepada Pak Rusdi tadi pagi. Tapi baik, jadi kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Naj. Ternyata namanya Pak Naj Mudin, bukan Pak Najam. Pak Naj Mudin. Saya sampaikan ini untuk mengenang Ibu juga. Kebetulan tanggal 11 Januari besok Ibu kan Ibu Nurhayati Jamas itu tanggal lahirnya tanggal 11 Januari ya Pak ya, sehingga saya sampaikan mungkin bisa ditayangkan. Kemudian yang terakhir juga ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk sosialisasi kepada guru-guru itu tentang
bahaya online Pak, bahaya judol, kemudian karena banyak sekolah-sekolah yang anak-anak itu terlibat judol, atau kalau pinjaman mungkin orang tuanya. Kalau judol itu tidak terasa hanya dari mulai game. Awalnya hanya main game, tapi di dalam main game itu ada tawaran-tawaran. Ya bagus, kamu sudah bisa melaksanakan tahap ini, bayar 1.000, kemudian bayar lagi 2.000 dan terus begitu, sehingga anak-anak sekolah itu sudah terjerat judi. Itu sudah kami rencanakan juga, mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan. Yang saya laporkan di sini kemarin ini berkat support juga dari Bapak Ketua Umum GUPI, kami mendapat support yang luar biasa, bantuan juga mengadakan edukasi atau sosialisasi sekolah ramah anak dan kurikulum cinta di Lampung, Pak, di Lampung Selatan. Kenapa ini di Lampung Selatan? Semula kita ini di Jakarta. Kenapa di Lampung Selatan? Ternyata di Lampung Selatan itu minta tolonglah Bu di sini gitu ya, sehingga dan ini didukung sekali oleh Bupati Lampung, dan itu alhamdulillah disupport juga oleh Ketua Umum kita. Karena sesuatu dan lain hal, kebetulan kami di BP 4 juga ada kegiatan seminar nasional, sehingga digabungkan. Akhirnya kita bekerja sama Pak dengan BP 4 pusat terutama, kemudian dengan BP 4 di Lampung Selatan juga ada. Itu sehingga kita dilaksanakan di DPD GUPI itu kita dilaksanakan di sana, sehingga kerjasama itu indah sekali dan support sekali dari Bapak Bupati. Kebetulan Bapak Wabub ya, karena di evaluasi itu masih tertulis Bapak Wabub dan DPP ya, pada DPD di situ sekaligus untuk koreksi, sehingga di sana ada putrinya Bapak Wabub itu ada di sekolah Diniah Putri Lampung, bersekolah di sana, sehingga luar biasa supportnya. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 5 sampai tanggal 6 Oktober sudah dilaksanakan, dihadiri oleh 200 orang peserta yang kami juga tidak mengira karena dana terbatas. Ada 200 orang yang hadir, itu terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dari lingkungan Pemda itu sendiri, kemudian juga dari kepala madrasah, kemudian tenaga teknis administrasi DTU, kemudian wakil-wakil orang tua siswa karena kaitan dengan ramah anak. Nah ini yang sangat disupport juga oleh orang tua siswa, kemudian guru-guru dan sebagainya. Ada hal yang menarik di sini, dari Lampung itu minta supaya Bapak Wabubnya itu perhatian Pak kepada madrasah, sehingga di sana akhirnya namanya bukan sekolah ramah anak tetapi madrasah ramah anak, sehingga seminar kami di sana edukasi tentang seminar madrasah ramah anak, itu untuk memancing bupatinya perhatian kepada madrasah. Kemudian nanti untuk Mars GUPI saya serahkan, Mars Wanita GUPI saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ketum kalau ini dilayangkan. Selanjutnya di sini ada penguatan pendidikan keluarga sakinah. Jadi kita bisa bekerja sama dengan BP 4 pusat maupun di daerah. Di sini dituliskan ada KUH. Nah itu sangat support dari Bapak Menteri Agama kita, kebetulan sebagai Ketua Umum BP 4 pusat, sehingga ini gayung bersambut, sehingga nanti untuk BINWIN atau edukasi pranikah ini bisa dilaksanakan di daerah-daerah, karena ada kekhawatiran untuk saat ini banyak generasi
generasi yang akan datang ini menunda perkawinan, menunda pernikahan sehingga sudah sampai usia yang harusnya sudah menikah itu belum. Itu menjadi keprihatinan Ketua Umum BP 4 Pusat. Dan yang sudah menikah pun menunda kelahiran, sehingga ini perlu diedukasi. Itu dari kami, dari Wanita Gupi, dan masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, mungkin kaitannya dengan koordinasi, karena koordinasi ini mudah sekali diucapkan, tetapi pada pelaksanaannya ya memang harus perlu kegiatan atau perlu effort yang luar biasa. Itu dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Media Kewati yang sudah menyampaikan isu-isu penting bagian dari program yang sudah dikerjakan oleh Wanita Gupi, dari pemberdayaan isu-isu tentang perempuan, pelindungan anak, bagian dari advokasi, terus kemudian tadi madrasah ramah anak, dan yang amat sangat penting dan bagian dari capaian amat sangat berharga, penulisan buku, penerbitan buku wanita inspiratif yang tokoh-tokoh terpilihnya juga betul-betul sebagai figur teladan di bidang pendidikan Islam, yang besok nanti akan diserahkan kepada Pak Menteri Pendidikan. Dan saya kira supaya tadi disarankan oleh Pak Bahrul supaya bisa diakses secara lebih luas, nanti begitu sudah resmi terbit, ini masih dalam bentuk dummy ya, dari versi elektroniknya akan bisa diserahkan melalui Pustaka Nasional, jadi bisa nanti dalam katalog nasional bisa dibaca oleh siapa saja yang berkunjung ke Pustaka Nasional. Jadi saya kira akan menjadi pengetahuan luas dan rujukan. Itu juga bagian dari kampanye publik untuk mengampanyekan kembali Gupi. Gitu. Jadi penerbit Gupinya harus ditondolkan ya, Gupi Pes. Baik, ini ada jeda sebentar, kita menyimak Mars Wanita Gupi. Kemudian setelah itu kita mendengarkan respon dari kita. Simak dulu. Apakah bisa diputarkan? Nggak bisa buka. Oh, backgroundnya. Saya lupa tadi. Jadi dengan kita juga ada tokoh pendidikan Ustadz Mirza Sekayora, Ustadz ya. Beliau ini adalah pemimpin perguruan Fajar Hidayah, salah satu yang juga internasional. Tapi beliau adalah ketua umum dari Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam Indonesia dan sudah berkembang menjadi regional Asia. Kita bisa juga berbagai acara di Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei ya. Dan mudah-mudahan nanti join antara IP dengan IP kita angkat sebuah acara nanti. Terima kasih. Dan juga dari Mutiara Hati ya, dan Permata Muda yang juga hadir sore. Terima kasih. Mungkin ini sambil menunggu saja karena ada teknis agak lama mungkin proses loadingnya. Jadi sambil menunggu, jika sudah siap, mungkin kita memanfaatkan waktu saja. Kalau ada respon atau hal-hal yang mau disampaikan kepada ibu sekalian dari keempat kan tadi ya, masih sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Sam, untuk mendapatkan tanggapan dari kita semuanya yang di sini. Dipersilakan sambil menunggu di studio dulu. Silakan.
Terima kasih sudah mengurangkan selamat. Yang saya sampaikan sedikit di sini terkait dengan penataan organisasi. Ya sesungguhnya kalau kita di selatan, saya dari selatan Pak Ketua Umum, beliau Ketua Harian. Sebetulnya Pak Abi ini yang harus masuk ke Ketua Harian, tapi nanti akan ditambahkan lagi. Selatan ini Gupi, ya seluruh kabupaten ada Gupi dulu. Ya. Karena memang tidak ada lembaga. Besarannya mungkin tinggal 5 Pak. 5. Ya. Makassar, Selatan yang dari Makassar itu, kemudian Pangkep, Goa, Parepare, dan Dekat. So, beralih ke ada perubahan namanya, sehingga dulu aset Gupi menjadi aset yang lembaga tersebut. Tentu saja semua di bawah Kementerian Agama karena swasta. Nah, ya menjadi Gupi tentu saja lembaga-lembaga tersebut dulu harus menjadi Gupi lagi. Baik dengan ada perubahan anggaran pasar dan sebagainya. Tentu saja perubahan itu melalui Kementerian Agama di daerah masing-masing. Nah, saya kira sekarang tidak terlalu susah untuk kita membalikan, untuk membalikan pada posisi semula melalui tentu saja Kementerian Agama. Apalagi beliau Kementerian pastinya adalah staf khusus menteri. Nah, mungkin bisa ada bagaimana supaya Menteri Agama melalui Ketua Gupi kita ya untuk dalam pertama ini melalui Kementerian Agama di daerah masing-masing untuk membaiki persejahteraan. Ya, yang tadinya Gupi betul-betul Gupi yang berubah menjadi apa namanya kembali lagi menjadi Gupi, dan tentu saja melalui penataan kelembagaan kan di bawah Kementerian Agama. Nah, dengan demikian kalau sudah kembali menjadi itu, maka aset dulu yang bukan lagi kita punya di Gupi, ada yang sudah menjadi diberikan, termasuk di Pangkep dan salah satunya. Di Pangkep itu sebahagian sudah menjadi milik negeri Kementerian Agama, sebahagiannya masih milik Gupi. Jadi kalau bagi sekolah. Nah, anehnya kita punya Gupi ini jalan masuk hampir tertutup ya, karena sudah dinegerikan dan sudah milik Kementerian Agama. Dan menurut katanya sudah punya sertifikat. Nah, gimana itu supaya kembalikan semua menjadi sejarahnya milik Gupi itu? Ya, tentu saja kalau kekuasaan di bawah Menteri Agama melalui Departemen Agama di daerah masing-masing, ya untuk memberikan kepada asli sejarah seperti ini, sehingga Gupi di seluruh kabupaten itu dihidupkan. Antara yang juga Bulukumba. Ya Bulukumba masing-masing itu mereka Gupi. Maksudnya mereka tidak ada lagi Gupi. Karena sudah swasta masing-masing. Swasta itu menjadi swasta adalah peralihan. Tentu saja peralihan melalui Kementerian Agama. Nah, gimana memberikan sejarah itu? Nah, barangkali Ketua kita ini yang adalah penasehatnya Menteri Agama, ya bisa gimana ya melalui Kementerian Agama melalui lembaga masing-masing itu mengembalikan sejarah Gupi dulu kepada aset semula. Karena itu ada milik negeri, ada di swasta yang lain pribadi. Nah, supaya itu bisa kita namanya penataan organisasi dan penataan aset. Saya barangkali itu mungkin sekedar informasi yang kami sampaikan. Saya kira Pak Ketua Harian ini bisa menambahkan, karena beliau ini di lapangan lebih banyak bukti yang dan termasuk perkara tadi disampaikan yang memang dimenangkan oleh Gupi kita di Parepare yang sudah punya sertifikat milik pribadi
yang dulu menjadi ketuanya, lalu dipribadikan, dialihkan menjadi milik pribadi dengan sertifikat. Tetapi setelah menjadi bermasalah di dalam pusat juga pada data di sana, alhamdulillah sekarang berhasil di pengadilan dikembalikan menjadi milik publik. Tapi persoalannya sekali kesasian sifatnya. Nah, perbedaan saya di pusat itu bisa kita terus. Mohon dokter berkata, itu akan kami sampaikan ya nanti Pak Ketua dia bisa mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua UPI Pusat, kemudian beserta jajarannya, kemudian pimpinan wilayah UPI se-Indonesia yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama, mohon maaf dari Bapak Ketua Yayasan kami di Kabupaten Goa, yaitu Pesantren Modern Cendekia Purwita Mahakalo Gupi Sulawesi Selatan. Ini yang pertama di Sulawesi Selatan. Ya, luas arealnya waktu itu adalah 53,9 hektar. Hari ini, per hari ini kurang lebih 15 hektar. Jadi yang lain ini ya menyusul. Itu kita pertahankan karena sudah HGB. Dan rencananya besok akan ada launching yang mungkin dengan Gupi Reward ini adalah yang baru adalah Purwita Islamic School yang mungkin akan persis tahun yang ini karena saya belajar dari Musafir dan alhamdulillah ketua yayasan kita ini luar biasa karena kebetulan dia adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Pak Nurdin Halid anggota DPR RI, itu juga memberikan semangat buat kami sehingga pengurus UPI sosial luar biasa. Kami laporkan bahwa di Sulawesi ini ada organisasi, ada 9 UPI yang aktif itu hanya 5, yaitu 2, kemudian Pangkep, Pare-Pare, Sorte, dan Dekat. 3 itu yang aktif. Yang lain ini dari 4 ini belum aktif karena kita masih tapi ada lembaga UPI. Itu yang mungkin kita akan sentuh karena lembaga di Sulsel itu 141 lembaga yang bernama UPI. Yang lainnya juga ada UPI-nya yang tidak aktif. Untuk Kabupaten Bulukumba itu UPI namanya tapi sudah lupa namanya. Namanya adalah Giat, jadi juga Giat Usaha Perbaruan Giat Usaha. Jadi Giat yang dirubah. Saya ini berada juga ini. Atau dulu saya telusuri apakah betul itu atau tidak. Ya hanya informasi masuk dari kakak kriminasi. Kemudian mau izin untuk di Goa kami merubah nama dengan Gupi Reward itu menjadi Gupi Islamic School. Kenapa? Kata-kata Gupi mungkin karena kelamaan dan kita sebenarnya berada dulu di era Soeharto sehingga kita kembali sekarang ini dan kami coba merubah dengan masa baru. Alhamdulillah direspon baik oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Goa. Untuk di Sulsel juga termasuk Merdeka, Sope, Pare-Pare. Kita akan merubah semua itu supaya kita bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah terus banyak dengan rakyat itu. Cuma satu yang menjadi catatan buat kita semua adalah selama ini kita gunakan adalah arti pendirian yayasan. Waktu masih Pak Imam Toha yang dari Ketua DPD, kalau tidak salah 2013 itu ada arti yayasan. Itu yang kami gunakan. Tapi sepertinya dari gubernur Bupati tidak percaya dan kita organisasi sehingga kami untukkan itu
sebagai legal standingnya untuk kamu bergerak. Kemarin saya telepon dari Gubernur Sulawesi, katanya saudara apa yang ada hanya yayasan, tapi organisasinya belum bisa memberikan bantuan. Karena itu harus dilaporkan di Esmopol Kabupaten Kota. Itu untuk mendapatkan bantuan-bantuan dan cukup banyak bantuan yang kami tidak bisa menghasil untuk hal-hal yang seperti itu. Insya Allah. Dan kami banyak belajar dari Musafir Pak. Setiap ini kami beberapa kali di sini menyuarakan bagaimana supaya doa juga sesuatu juga bisa menghasil seperti Musafir. Insya Allah besok itu ada 3 acara yang di launching. Yang pertama adalah Urhita Islam School, kemudian yang kedua adalah EBG, dalam EBG di pesantren itu, yang ketiga adalah lawn tennis, lapangan tenis untuk para pejabatnya Lupi di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, kemudian sementara dalam pembangunan ada 3 semua madrasah di belakang karena ada progres di belakang. Itu 3 lantai masing-masing. Mudah-mudahan nanti pada bulan Juli akan datang Bunda kembali ke sana untuk hadir dalam rangka peresmian dari Urhita Islam School. Itu hanya nama saja, tapi semua lembaga yang ada. Hanya mungkin branding awalnya supaya dikenal itu. Kita sementara Bunda Pak Gua, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan dan Pak kami Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Saya kira taman dari Pak Prof. Yunus untuk demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih tim dari Sulsel yang baik dari Ale, Gua, atau juga Soptek dan juga dari baik kita untuk penguatan organisasi dengan mengamalkan aset-aset seperti suatu langkah perjuangan yang saya kira baik sekali dan itu masih membuka waktu lagi supaya nanti betul terjaga aset-asetnya tadi sudah sampai pada tahap bahwa akan kembali kepada UPI. Dari Sultra saya kira Pak Ketua DPD, saya menyampaikan beberapa hal tentang kondisi UPI di Sulawesi Tenggara. Nasibnya sebenarnya tidak jauh dari Makassar, tetapi Makassar sudah melangkah dari dibandingkan dengan UPI di Sulawesi Tenggara. Yang saya maksudkan melangkah itu adalah mengenai legalitas aset, karena kalau di Makassar itu kan sudah hibah ya. Kalau di Sulawesi Tenggara itu memang belum berdasarkan, tapi dasar legal standing kita untuk memakai aset itu ada hak pakai. Hanya ya problemnya begitu, karena hak pakai itu ya tergantung dari nanti yang punya akan dipakai yang punya atau mau itu, karena ini status kita itu hanya hak pakai. Nah ini juga menjadi problem serius. Karena itu ketika nanti UPI DPP itu melakukan identifikasi semua aset, itu berarti harus mengidentifikasi semua aset yang ada di daerah. Nah sehingga saya berharap bagaimana kalau setelah hasil identifikasi itu DPP itu bisa mengkomunikasikan baik secara resmi mengenai aset-aset UPI yang ada di daerah masing-masing. Misalnya di Sulawesi Tenggara, ya meskipun belum resmi bahwa itu sejarahnya begini dan sebagainya. Nah sehingga pemerintah daerah itu khususnya yang BPKAD itu tahu persis. Sebab gini, di pemerintahan di daerah itu kan keluar masuk gitu ya. Nah sehingga kalau para pendahulu itu pasti tahu persis itu. Kalau di Sultra ini para pejabat-pejabat yang di era 80-an, 90-an tahu persis. Tapi ketika di era 2000-an itu yang sekarang ini itu tidak tahu.
menurut saya tinggal selangkah lagi. Tapi masalahnya yang selangkah ini barangkali ada dua hal. Satu, langkah administrasi yang sudah kami lakukan, tinggal satu lagi langkah politik yang belum bisa dilakukan. Nah masalahnya kalau langkah politik ini juga kita harus terlibat dalam konspirasi. Nah sementara di satuan pendidikan kan ada ya bagaimana mana. Nah terus kemudian yang kedua, karena di hidupnya ini belum ada legal standing yang kuat, akhirnya Buki di Sutra itu melakukan ekspansi ke daerah-daerah. Nah yang kemarin ini ada hibah dari masyarakat dan sekarang sudah selesai pembangunan 3 lantai itu khusus untuk pondok aktifnya, sudah siap beroperasi, tinggal ruangannya saja itu. Tapi sudah siap karena bangunannya yang kita pakai. Nah terus kemudian yang kedua, sekarang yang berikutnya, saat ini juga sedang menyelesaikan sekitar 18 KKP di Kabupaten Konawe, dan itu juga aset sendiri dan sudah memiliki legal standing karena itu ada sertifikat. Sedang menyelesaikan itu 18 KKP 2 lantai dan itu lengkap itu dari TK dengan SD dan SMP. Nah di waktu yang juga bersamaan ini sedang ditunggu oleh Bupati Kota Tengah untuk diberikan aset seluas 2 hektar. Jadi Bupati Kota Tengah itu hampir semua organisasi keagamaan itu dikasih diberikan tanah hibah. Tadi itu orang tuanya yang mengaji tadi itu anaknya Bupati Kota Tengah yang satu di Nusa. Itu semua termasuk dia UN dapat, Muhammadiyah juga dapat, Nusa juga dapat, dan itu berada di jantung bencana, jantung perkotaan, pemerintahan itu. Nah itu 2 hektar dikasih 2 hektar menikah dengan rumah sakit. Harapannya apa? Bupati Kota Tengah itu menginginkan supaya konsep layanan pendidikan model pusat itu hadir di sana. Nah kemudian ada lagi bisik-bisik dari daerah lain. Nah, maksud saya karena memang di dalam ini masih belum memiliki kekuatan legal standingnya, maka Buki di Sutra itu melakukan ekspansi aset. Jadi tidak ke sini semua, walaupun tetap ada rencana untuk mengenai sini. Tapi dan targetnya setiap kabupaten itu dalam setiap tahun ada bangunan yang dibuat oleh Gunung Sapi itu yang sudah langsung layak karena yang di Pondok Tamu itu sudah langsung layak karena sudah langsung layak kita bangun selama 7 bulan. Terus kemudian di Konawe ini juga langsung layak dan bagus, dan kita bangun targetnya itu juga 7 bulan yang 18 kali 22 bulan kali karena ada tambahan di atas itu fraud. Dan nanti ini juga minggu depan kami akan ngecek lokasi yang di Kolaka Timur. Jadi setiap kabupaten target di Gunung Sapi ini di Sulawesi Tenggara itu tambah 1 institusi pendidikan terpadu dan itu dibangun secara swadaya oleh Gunung Sapi. Itu targetnya seperti itu. Setiap tahun 1. Dengan kondisi yang sekarang ini yang terjadi yang ada di Gunung Sapi, ya bisa insya Allah setiap tahun. Yang penting itu begitu dapat lahan sudah langsung kita bangun, dapat lahan langsung kita bangun. Mungkin juga setengah hibah nggak apa-apa, setengah hibah setengah beli nggak apa-apa. Mungkin cepat melakukan ekspansi institusi. Ini menjadi target sehingga kalau misalnya 10 tahun ke depan hampir pasti ada 10 kabupaten ada sekolah umum 1 yang itu adalah anak asuh dari Buki. Terima kasih. Dan terus kemudian yang berikutnya di Sutra ini betul tadi sudah disinggung oleh Pak Sandra, sudah musda dan saya diminta dari sekretaris umum Prof. Aidin itu sebagai ketua umumnya, 2 periode itu bersama beliau sebagai ketua DPD UI. Musda yang terakhir ini sudah mendapatkan SK dari beliau tapi belum dilantik. Mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa langsung dilantik saja di Nusa Tenggara dengan saya ini ya, memanfaatkan mumpung beliau ini ketua umum itu masih di Kendari gitu.
semacam apa namanya terdengarlah suara-suara tentang itu di orang tua siswa. Dan kita tidak sedikit orang tua ini yang di orang tua siswa yang tentang kita, tapi mengeluarkan terus pada setiap event kedua yang dilaksanakan oleh Unsam. Terima kasih Pak Ketua Sida, Pak Sekjen, Pak Sam, Bu Iin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Supriyanto sebagai namanya orang Jawa dan bagaimana beradaptasi di Sulawesi Tenggara, budaya, sosial, dan kemudian dedikasi yang tinggi dan etos bukan saja untuk mengembangkan diri dengan pendidikan sampai master doktor, tapi kemudian menularkan melalui pengembangan pendidikan di Unsam. Kemarin jadi kamu bukan gitu ya. Mewakili agama kita. Kemarin kami diberi informasi dan cerita tentang Unsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, kemudian Maha Guru saya Pak Dr. Supriyanto dan Pak Prof. Pairi. Saya dari DPD Gupi Konawe. Saya mohon izin, saya tidak punya mandat hadir di sini hanya karena saya lihat silaturahmi nasional Gupi. Saya coba cek ketua saya, mohon izin walaupun tidak dikasih mandat. Ya. Kenapa? Karena yang pertama kepedulian saya terhadap Gupi, dan saya berharap mudah-mudahan kepedulian saya ini membuahkan cinta terhadap Gupi. Sebelum saya lanjut, mohon izin Pak Ketua Umum, setelah rehat sebentar saya mau izin berfoto sebagai bagian dari laporan. DPD Gupi Konawe itu dia hanya di-SK-kan, tapi sampai hari ini hidupnya segan, mati pun tak mau. Iya, jadi saya ingin menggairahkan itu, dan gairah itu bisa muncul kalau ada cinta. Bahwa ternyata memang DPD 1 juga perlu dilantik. Saya berharap sama dengan harapannya beliau, mudah-mudahan DPD itu segera dilantik dan juga melantik kami di kabupaten. Ya, sehingga kehidupan kami itu jelas. Nah ini, jadi saya dengarkan tadi laporan dari Sulawesi Selatan, ternyata nasib kami sama dengan asetnya, nasib asetnya di Sulawesi Selatan. Ya itu, yang salah sedikit juga digugat sama orang lain. Nah ini, khawatirnya kami kalau kami digugat, akhirnya kepengurusan kami habis. Nah itu, jadi ini mungkin dan mohon sampai hari ini selama ini saya banyak bergelut di dunia organisasi, di mahasiswa dosen saya Pak Prof. Pairi, saya banyak bergelut di lembaga mahasiswa. Tapi sampai hari ini Pak Ketua saya belum punya ADART-nya Gupi. Saya susah melangkah kalau tidak tahu ADART. Kenapa? Karena jangan sampai saya dibilang salah melangkah. Walaupun itu saya sering tersesat di jalan yang benar. Ya. Jadi saya kira itu mungkin mohon izin sekali lagi Pak Ketua. Setelah rehat sebentar saya mau izin berfoto untuk sebagai bahan laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin fotonya nanti menjelang makan Pak. Ya, siap. Ibu Ida, punten sebentar Pak. Apa boleh Pak ada pihak dari bagian ke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua Umum, Pak Profesor Sidahal, Bapak yang redaktor, panitia yang dihormati, Bapak Ibu sekalian, maaf dari sana kita satu persatu. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin pertama terima kasih kami diundang pada hari ini untuk menambah wawasan, untuk menambah teman-teman sehingga secara berguna untuk kemajuan ke depan. Kedua, menarik apa yang disampaikan Bapak-Bapak tadi. Pertama, kelihatannya masih menyangkut eksistensi organisasi. Ini tentu kalau kita ada lembaga pendidikan, ada undang-undang pendidikan. Tapi kalau organisasi, ada undang-undang ormas.
Ini kiblat aturannya seperti itu. Nah, sekarang di negara kita ada dua institusi berkaitan untuk penentuan badan hukum satu lembaga. Pertama Kemenkum, itu lembaga punya teknokratis yang sah. Kedua Kemendagri, ada Ormas. Kebetulan maaf ini Rob, anak saya Petur di Kemendagri. Jadi keberadaan satu organisasi itu sangat berpengaruh karena ada ADRT, berpengaruh kepada masalah aset, masalah ketentuan hibah, bermacam-macam ketentuan. Itu kan pasti berbeda. Itu kalau di level pusat. Di level daerah juga beda. Ada suatu daerah dana hibah itu hanya 3 instansi yang boleh setiap tahun oleh satu daerah. Pertama ONI, kedua PNI, yang ketiga Pramuka. Selebihnya sekali 2 tahun. Mungkin ada juga kebijakan daerah itu bisa. Dia memang bervariasi. Artinya di sini adalah perlu kita adanya koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Karena betapapun ada satu organisasi itu sangat terkait. Jadi daerah juga harus lapor ke Kesbangnya. Ini sangat terkait keberadaan. Itu mudah-mudahan saya belum tahu karena keberadaan saya sekarang tentu mitra pada UPI ya Prof ya. Mitra konsultan. Ini mantan bupati, mantan asisten gubernur, pokoknya lengkap untuk konsultan. Jadi Bapak Islam juga saya kepala kantor sosial politik dulu. Daerah Orde Baru jadi sangat tahu. Jadi menata dan mengatur ormas itu maaf bidang saya betul. Jadi karena itu yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita lalui. Jadi memang kondisi yang sekarang kita harapkan pendekatan seperti itu bisa kita lakukan sehingga bisa memberikan fasilitasi dan peluang kepada kita bersama untuk lebih eksis ke depan, lebih eksis. Sehingga juga gerak organisasi kita, apakah secara struktur, apakah kegiatan pengembangan organisasi akan tidak terbenturan dengan berbagai regulasi yang ada dan bisa mendapat tunjangan dukungan dari berbagai pihak. Kalau dilihat filosofi yang ada di Pradipti, tadi yang sampaikan Prof juga, saya lihat memang luar biasa ini. Tapi orang nggak tahu kalau tidak kita kasih tahu organisasi keberadaannya. Biasanya kalau kita sosialisasikan keberadaannya, orang akan paham bahwa ini organisasinya, ini identitinya. Satu organisasi tidak sama satu sama lain, lain-lain identitasnya. Walaupun mereka sama bergerak dengan pendidikan yang bernuansa Islam, tapi lain juga beda-beda. Karakternya beda, identitasnya beda. Orang tahu itu baru pilihannya kencang. Nah, itu barangkali secara umum Prof. Jadi kalau Prof bisa nanti sama anak-anak juga digali di keberadaan organisasi kita internasional. Saya terkait aset-aset tadi yang saya katakan. Baik. Yang terakhir kaitannya itu saya sedikit Adabiah itu didirikan berkaitan dekat dengan SDI, Syarikat Dagang Islam 1911. Haji Samanhudi. Itu karena itu ada dari para pedagang yang dia juga berpendidikan agama. Nah, kelemahan kita di Adabiah selesai ini yang terjadi adalah kita belum bisa menampilkan entrepreneur yang ada berbuat dagang dan sebagainya di sekolah kita. Saya lihat di UPI ada kemitraan pas Prof. Kami sangat mendukung apa yang sangat demikian dan mudah-mudahan kolaborasi kita akan jauh semakin baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tadi berbagi pengalaman panjangnya di Adabiah. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, khusus ketua umum, terus fasilitator dan juga Bapak Bahulaya, bahwa kedatangan kami memang diundang oleh Bapak Agus Soleh untuk memberikan pemaparan dalam dialog publik insya Allah besok sore
khususnya terkait dengan strategi penguatan peran perguruan tinggi Islam. Nah itu. Tapi hari ini dalam urut rembuk sedikit khususnya tentang bagaimana kondisi KUPI hari ini. Bahwa ketika setelah reformasi selesai, kemudian KUPI memutuskan diri keluar dari partai politik tertentu, memang itu suatu beban yang luar biasa. Kalau dulu mungkin semuanya pendanaan dan sebagainya aman lancar saja, tapi begitu memutuskan keluar berarti harus menguatkan diri, memantaskan diri sejajar dengan organisasi-organisasi yang lain. Sebenarnya kalau dari sisi strategis KUPI lebih strategis dibandingkan ormas-ormas yang lain seperti Muhammadiyah dan lain. Kenapa? Karena hanya fokus dalam bidang pendidikan. Namanya saja gabungan usaha pembaruan pendidikan Islam. Berarti hanya fokus di pendidikan. Maka saran dalam Bapak yang pertama memang revitalisasi visi misi KUPI dulu, gitu ya. Kalau memang tidak berbau dengan satu politik tertentu, maka kita strateginya mungkin bisa dipakai dengan politik pendidikan. Jadi politik pendidikan dengan semua stakeholder yang ada, partai politik yang ada, gitu ya. Katakanlah misalnya, ketika kita punya sekolah, berarti gandeng dengan Kemendikbudristek, Kementerian Agama, kemudian Kemenristek. Ya, walaupun mungkin baru punya satu perguruan tingginya. Nah, itu bagian dari politik pendidikan. Ketika nanti Kemendikbudristek ada acara yang digandeng tidak hanya Muhammadiyah itu saja, tapi KUPI masuk di situ. Kementerian Agama juga begitu. Ketika ada proyek-proyek apapun yang digandeng untuk berita, tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi juga KUPI masuk di situ. Sehingga ini adalah politik strategis dari sisi syiar Islam, gitu ya. Kalau saja pendidikan Islam, berarti kita ingin mensiarkan pendidikan Islam yang berkarakter, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua Bapak, yang kedua tadi revitalisasi visi misi KUPI, maka termasuk ADART. Kemudian yang kedua yaitu tentang aset tadi Bapak. Ya, jadi ketika visi misi sudah dikuatkan, maka yaitu penguatan aset dulu. Aset-aset yang ketika dulu tahun 1998 memisahkan diri, otomatis sekolah-sekolah yang ada di bawah nama KUPI pada bingung kehilangan induknya, termasuk di Jawa Tengah. Itu di disertasi saya, itu punya khususnya di Jawa Tengah, itu ada 92 sekolah yang bergabung. Bahkan ada 192 sekolah, itu mulai TK. Tapi kemudian akhirnya ada yang lari lagi ke Ma'arif. Lah nopo aku gabung karo KUPI, wes ora ono duwite gitu bahasanya. Kemudian gabung lagi ke Ma'arif. Dulu dia ke Ma'arif, gabung ke KUPI awalnya gitu. Nah, ini yang saya temukan di situ. Nah, maka waktu itu Prof, saya sendiri menyaksikan Undaris itu mau diberikan tanah 5 hektar oleh KUPI waktu itu. Bapak Soeharto masih Sugeng, Pak Soeharto Sabda almarhum. Nah, itu beliau kan dulu ketua KUPI Jawa Tengah ini. Kemudian tidak jadi diberikan dan malah sekarang diklaim milik Pemda Salatiga dan juga banyak orang yang datang ke Undaris katanya ada tanah-tanah di Semarang. Nah, kami tidak tahu karena setelah itu mungkin kepengurusan KUPI tidak aktif sehingga tidak mengurus tanah-tanah yang ada. Bukan milik KUPI. Akhirnya yaitu ya sudah miliknya menjadi milik pribadi. Ya sertifikatkan gitu aja mungkin karena tidak ada dokumen legalnya yang tersimpan rapi dan bagaimana. Sehingga Undaris ketika di Somani banyak yang bertamu ke Undaris, maka Undaris tidak bisa mengklaim ini WU dan mana datanya gitu. Akhirnya ya itulah Pak kasus yang terjadi. Sehingga diibaratkan kita itu dulu kehilangan itu, akhirnya semua
kemarin begitu. Nah sekarang kalau memang ini mau dikuatkan kembali, maka harus pengurus yang sudah terdata. Saya lihat di pengurus di sini tadi, ya itu mungkin didata kembali, mungkin sudah ada yang almarhum, karena juga banyak ini tadi saya lihat. Nah yang belum itu disuarakan lagi atau disulati lagi, monggo untuk berkumpul bersama memikirkan nasib bumi di masa depan. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih banyak Dr. Ya, alhamdulillah. Jadi Jumat berkah betul ini kita rangker silaturahmi UB. Bapak Ibu sekalian, kita sudah jam 11 dan nanti akan ada waktu khusus sidang komisi, kita bisa lebih detail, lebih dalam lagi diskusi. Nah, untuk mengakhiri menuju Jumat, kita dengarkan dulu ini apa Mas dari wanita UB sudah siap ya dan bisa diputarkan. Setelah itu kita langsung akan sholat. Ya. Insya Allah berkah untuk kita semuanya sepanjang hari kita pertemuan untuk UPI dan untuk Musabri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,